Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifur rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan istinja dan tata cara qadil hajah. Langsung kita baca pada halaman 38. Wa yajtanibu aidan, dan dia wajib menghindar, menjauhi juga. Dan dia menjauhi juga al-baula ketika buang air kecil, wal ghaita, dan buang air besar. Dia harus menjauhi atau menghindar tahtas syajarati al musmirati, di bawah pohon yang berbuah. Waqtas samari, pada waktu pohonnya berbuah, pada waktu pohonnya itu berbuah. Wa ghairihi, dan selainnya, baik pada waktu berbuah atau tidak. Wa yajtanibu, dan dia menjauhi ma dzukira, sesuatu yang sudah disebutkan, sesuatu yang telah disebutkan. Yang tadi kemarin kita sudah jelaskan, tidak boleh menghadap kiblat, membelakanginya, menghadap matahari, menghadap rembulan, tidak boleh di air yang tenang, tadi tidak boleh di bawah pohon yang berbuah. Kemudian di sini juga tidak boleh fit tariqi, di jalan. Fit tariqi, di jalan al masluki yang dibuat jalan linnasi, untuk manusia. Gak boleh jalan tikus, Ustadz. Jalan tikus itu cuma istilahnya aja. Aslinya itu ya jalan orang, cuma belum dibangun, itu namanya jalan tikus. Wa fi maudhi'il dhilli, dan di tempat istirahat, dan di tempat berteduh. Istilah di sini apa? Di tempat berteduh, seperti halte, semacam di gazebo dan yang lainnya. Soifan, pada waktu musim panas. Wa fi maudhi'i syamsi, dan di tempat matahari, di tempat yang terkena matahari, maksudnya seperti itu. Di tempat yang terkena matahari, syitaan, pada musim dingin, pada waktu musim dingin. Wa fis suqbi, dan di lobang. Di lobang hewan, atau di lobang-lobang yang semacamnya, nggak boleh. Fil ardi, di bumi, lobang yang di bumi. Wa huwa, yaitu lobang itu apa? An-nazil, lobang an-nazil yang menurun ke bawah, maksudnya pak, lobangnya itu ke bawah. Al-mustadiru, yang melingkar, yaitu lobang an-nazil yang menurun, al-mustadiru yang melingkar. Waladu sukbi, adapun kata as-sukbu tadi, sakitun, gugur, fi ba'di nusakhil matni, di sebagian redaksi matan.
di sebagian redaksi matan. Di sebagian redaksi matan. Wala yatakallamu dan wala yatakallamu dan dia tidak boleh berbicara. Dia tidak boleh berbicara adaban secara adab, sopan santun, adaban secara adab atau sopan. Li ghairi daruratin karena tanpa darurat. Gak boleh berbicara ketika hajat. Waktu hajat kok malah bicara, gak boleh. Waktu buang air kecil, buang air besar, gak boleh berbicara. Siapa yang tidak boleh bicara? Qadil hajat, orang yang buang hajatnya. Buang hajatnya, air kecil, buang air besar. Alal bauli, atas buang air kecil, wal ghaita dan buang air besar. Fa in da'at, maka apabila terpaksa, daruratun, sebuah kedaruratan, ilal kalami untuk berbicara. Contohnya apa? Orang yang darurat untuk ngomong. Kaman ro'a hayyatan, seperti orang yang melihat ular. Taqsidu insanan, taksidu yang mengarah, insanan ke seseorang. Ada ular yang mendatangi seseorang untuk digigit. Nah, itu seperti itu berarti darurat. Berarti kita harus mengingatkannya. Enggak apa-apa kita berbicara. Lam yukrah, maka tidak dimakruhkan al-kalamu berbicara hina idin saat itu. Betul? Mungkin kalau kita di WC rapat kan semuanya, mungkin nggak ada. Mungkin nggak melihat teman kita yang di samping WC di samping itu ada ularnya apa nggak melihat. Nggak harus ular, pokoknya setiap sesuatu yang membahayakan itu kita boleh untuk mengingatkan dan berbicara. Kemudian wala yasaqbilu asyamsa, dan dia tidak boleh menghadap ke matahari. Wala yasaqbilul syamsa, dan dia tidak boleh menghadap matahari, wal qamara, dan rembulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi matahari dan rembulan. yakni yukrahu, dimakruhkan, lahu baginya, dalika hal tersebut, hala qada'i hajatihi, ketika saat qadil hajah, membuang hajat tadi. Lakinnan Nawawiyya, akan tetapi Imam Nawawi fir raudhati, dalam kitab Raudhahnya, dalam kitab Ar-Raudhah karya beliau, wa syarhil muhaddabi, dan syarah muhadzab, qala beliau berkata inastidbarahuma, bahwasanya membelakangi matahari dan rembulan,
Laisa bimakruh, tidak dimakruhkan. Tidak makruh, biasa aja kalau cuma membelakangi. Waqala, dan beliau berkata, akan tetapi beliau di kitab yang lainnya beliau mengatakan fi syarahil wasiti, di syarah wasit, kitab syarah wasit, syarhul wasit, inna tarkas tiqbalihima, sesungguhnya meninggalkan menghadap kiblat, sesungguhnya meninggalkan menghadap matahari dan rembulan, wastidbarihima, dan membelakangi keduanya, sawaun, sama, hukumnya sama. Yaitu fayakunu mubahan, maka hukumnya mubah sama. Hukumnya mubah, boleh. Waqala fit tahqiq, dan beliau berkata di kitab tahqiq, kitab at-tahqiq, beliau mengatakan bagaimana? Inna karahata istiqbalihima, sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan rembulan, la aslalaha, tidak ada dalilnya. Makanya udah, berarti nggak makruh, berarti hukumnya boleh. Wa qauluhu, adapun ucapan musannif pengarang kitab ini tadi, wala yasakbil, mengatakan la yasakbil. Redaksi yang mengatakan wala yasakbil titik-titik ilah itu ila akhirihi, sampai akhir itu kalian kalau lihat di kitab matannya yang atas itu berarti sampai titik, wala yasakbil sampai titik. Nah, sakitun fi ba'di nusahil matni, sakitun gugur tidak ada, fi ba'di nusahil matni, di sebagian redaksi matan, itu enggak ada gugur. Maka dari itu adab qadil hajah harusnya apa? Harus ketika kita buang air kecil, buang air besar, harus ditutupi. Kalau kemarin itu ditutupi dengan bagaimana? Ditutupi dengan cara penutup tersebut tidak tembus mata. Satu. Kemudian jarak antara penutup dan dirinya itu tidak boleh lebih daripada 3 dirok. 3 dirok itu berarti 3 dirok. Kalau 1 diroknya 60 berarti apa? Tinggal dikali 60 kali 3 berarti 180. Nah, enggak boleh lebih dari 180. Berarti 2 meter kurang. Enggak boleh. Nah, kemudian untuk tingginya sulusai dirok. Sulusai dirok itu 2/3 dari 60. Berarti berapa? Berarti 40 cm antara kaki kita yang bawah sampai ke yang menutupi itu harusnya tingginya harus 40 cm. Sebabnya apa? Sulusai dirok 2/3 dirok. Nah, seperti itu. Kemudian tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, tidak boleh di air yang tidak mengalir, air yang tenang. Kemudian tidak boleh di bawah pohon yang berbuah secara umum. Begitu pula di tempat-tempat untuk berteduh atau di lobang, dan juga tidak boleh berbicara. Ini semuanya harus kita amalkan sehingga kita tidak sembarangan. Sebabnya di setiap
perbuatan itu ada adab masing-masingnya. Kita harus bisa menempatkan adab itu sesuai dengan syariat. Nah, seperti itu ya. Semoga dengan seperti ini kita bisa mengamalkannya. Dengan seperti itu, walaupun ini adalah sifatnya itu perbuatan keseharian, perbuatan biasa, akan tetapi ketika kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan kita niatkan, itu menjadi ibadah untuk kita. Paham? Ibadah untuk kita. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa kalian amalkan, kita amalkan bersama, dan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.